Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Himata Bismart akan menjelaskan soal referensi UTS mata kuliah akuntansi biaya semester 4. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. PT Aufa adalah sebuah perusahaan manufaktur yang mengolah produknya melalui dua departemen produksi, yaitu departemen awal dan akhir. Menjelang akhir tahun, perusahaan ini mengkaji mengenai kebijakan BOP untuk tahun 2022. Untuk kajian perusahaan membutuhkan informasi mengenai tarif BOP, kebebanan BOP, selisih BOP, dan analisa selisih BOP untuk setiap departemen, agar dapat dibuat kebijakan yang akan lebih menguntungkan perusahaan. Sebagai bahan rujukan, manajer mendapatkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, ada anggaran BOP. Untuk departemen awal, 25 juta, 60% dari anggaran ini adalah anggaran tetap. Departemen akhir 45 juta, 30% dari anggaran ini adalah anggaran tetap. Kapasitas pembebanan, departemen awal 20.000 JKL, departemen akhir 15.000 JKL. Departemen akhir 15.000 jam. Kapasitas sesungguhnya, departemen awal 20.100 JKL, departemen akhir 14.950 jam. BOP sesungguhnya, departemen awal 25.025.000 rupiah, departemen akhir 44.870.000 rupiah. Susunlah informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan ini. Oke. Yang pertama, kita menghitung di departemen awal. Pertama ada tarif tetap. Tarif tetap sama dengan anggaran BOP tetap dibagi kapasitas pembebanan. Anggaran BOP tetap itu 60% dari 25 juta. Artinya 60% dikali 25 juta dibagi kapasitas pembebanannya 20.000 JKL. Jumlahnya ada 750 per JKL. Selanjutnya ada tarif variabel. Tarif variabel sama dengan anggaran BOP variabel dibagi kapasitas pembebanan. Anggaran BOP variabel 40% dikali 25 juta dibagi kapasitas pembebanannya 20.000 JKL. Hasilnya ada 500 per JKL. Kemudian kita menghitung T. T sama dengan anggaran BOP tetap ditambah anggaran BOP variabel dibagi kapasitas pembebanan. Anggaran BOP tetapnya 15 juta. Anggaran BOP variabelnya 10 juta. Kemudian dibagi kapasitas pembebanannya 20.000. Jadi totalnya ada 1.250 per JKL. Selanjutnya kita menghitung BOPB. BOPB itu didapat dari KS dikali dengan T. KS atau kapasitas sesungguhnya 20.100 dikali tarifnya 1.250 per JKL. Jadi totalnya ada 25.125.000 rupiah. Selanjutnya kita menghitung selisih BOP. Selisih BOP sama dengan BOPS dikurangi BOPB. BOPS 25.025.000 rupiah. BOPB dikurangi dengan BOPB 25.125.000 rupiah. Hasilnya ada 100.000 rupiah. Selisih itu merupakan selisih laba atau menguntungkan. Selanjutnya analisa selisih BOP. Yang pertama ada selisih anggaran. Selisih anggaran sama dengan BOPS dikurangi KN dikali TT ditambah KS dikali TV. BOPS-nya 25.025.000 rupiah, kemudian dikurangi KN dikali TT 20.000 dikali 750, kemudian ditambah KS dikali TV 20.100 dikali 500. 25.025.000 rupiah dikurangi 20.000 dikali 750 itu hasilnya 15 juta. Kemudian ditambah dengan 20.100 dikali 500 itu totalnya ada 10.050.000. Jadi 25.025.000 rupiah dikurangi dengan 25.050.000 rupiah, itu selisihnya ada 25.000 rupiah. Itu merupakan selisih laba. Selanjutnya ada selisih kapasitas. Selisih kapasitas sama dengan KN dikurangi KS dikali TT. KN 20.000
dikurangi KS 20.100 dikali TT 750. KN dikurangi KS itu 100 dikali dengan TT 750, jadi totalnya ada 75.000. Itu selisihnya sebagai laba. Selanjutnya, selisih anggaran ditambah selisih kapasitas sama dengan selisih BOP. Selisih anggarannya tadi 25.000 ditambah selisih kapasitasnya 75.000 sama dengan 100.000. 100.000 di sini itu harus sama dengan selisih BOP yang ini ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke yang departemen akhir. Yang pertama, kita mencari TT. TT sama dengan anggaran BOP tetap dibagi kapasitas pembebanan. Anggaran BOP tetap untuk departemen akhir itu 30% dari 45 juta. Artinya 30% dikali dengan 45 juta. Kemudian dibagi kapasitas pembebanannya 15.000. Jadi hasilnya 900 per JKL. Selanjutnya kita mencari TV atau tarif variabel, sama dengan anggaran BOP variabel dibagi kapasitas pembebanan. Anggaran BOP variabel untuk departemen akhir itu 70% dari 45 juta. Artinya 70% dikali dengan 45 juta, kemudian dibagi dengan kapasitas pembebanan 15.000. Hasilnya ada 2.100 per JKL. Selanjutnya kita menghitung T. T sama dengan anggaran BOP tetap ditambah anggaran BOP variabel, kemudian dibagi dengan kapasitas pembebanan. Anggaran BOP tetap Rp13.500.000 ditambah anggaran BOP variabel Rp31.500.000. Kemudian dibagi dengan kapasitas pembebanannya 15.000. Totalnya ada 3.000 per JKL. Selanjutnya kita menghitung BOPB. BOPB sama dengan KS dikali T. KS-nya 14.950 dikali T-nya 3.000. Jadi totalnya ada 44.850.000. Selanjutnya selisih BOP sama dengan BOPS dikurangi dengan BOPB. BOPS 44.870.000 dikurangi dengan BOPB 44.850.000. Selisihnya 20.000, itu selisih rugi. Selanjutnya ada selisih BOP. Selisih anggaran sama dengan BOPS dikurangi KN dikali TT ditambah KS dikali TV. BOPS 44.870.000 dikurangi KN 15.000 dikali TT 900 ditambah KS 14.950 dikali TV 2.100. Jadi 44.870.000 dikurangi dengan 13.500.000 rupiah ditambah 31.395.000 rupiah. 44.870.000 rupiah dikurangi dengan 44.895.000 rupiah. Selisihnya ada 25.000 rupiah, itu sebagai laba. Kemudian ada selisih kapasitas. Selisih kapasitas sama dengan KN dikurangi KS dikali TT. KN 15.000 dikurangi KS 14.950 dikali dengan TT 900. Sama dengan 50 dikali 900, hasilnya ada 45.000 rupiah. Selisihnya selisih rugi. Kemudian selisih anggaran ditambah selisih kapasitas sama dengan selisih BOP. Selisih anggaran Rp25.000 itu sebagai laba. Selisih kapasitas Rp45.000 itu sebagai rugi. Jadi Rp25.000 ditambah dengan Rp45.000 itu hasilnya Rp20.000, itu sebagai selisih rugi. Kenapa hasilnya jadi Rp20.000? Karena yang Rp45.000 ini kan selisih rugi. Kemudian yang
Rp25.000 ini kan selisih laba. Jadi 45 dikurangi 25 itu 20.000. Baik, teman-teman, selanjutnya kita ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua itu ada data-data yang diperoleh dari PT Gusan yang memproduksi boneka Teddy Bear. Data yang A itu ada anggaran BOP untuk Departemen Produksi A sebesar 50.750.000, Departemen Produksi B sebesar 55.800.000, Departemen Pembantu I sebesar 37.006.000 dan Departemen Pembantu L sebesar 41.750.000. Untuk data yang B itu ada dasar pengalokasian. Untuk Departemen Pembantu I berdasarkan luas lantai dan Departemen Pembantu L berdasarkan jam tenaga listrik. Selanjutnya untuk data yang C itu ada penelitian pabrik awal periode. Untuk Departemen Produksi A itu sebesar 10.000, luas lantainya, GTL-nya sebesar 8.750, jam mesin sebesar 20.000 dan JKL sebesar 20.000. Untuk Departemen Produksi B, luas lantainya sebesar 8.000, JTL 10.000, jam mesin 15.000, dan JKL sebesar 10.000. Untuk Departemen Pembantu I, luas lantai sebesar 2.500, JTL sebesar 6.250, dan Departemen Pembantu L luas lantai sebesar 2.000 dan JTL sebesar 5.000. Nah, dari data di atas, hitunglah pengalokasian BOP dari Departemen Pembantu dengan menggunakan metode aljabar. Dan buatlah tabel pengalokasian BOP Departemen Pembantu. Untuk langkah yang pertama itu kita mencari skema pengalokasiannya dulu ya teman-teman. Untuk Departemen Pembantu I, skema pengalokasiannya itu ke Departemen Produksi A, B, dan Departemen Pembantu L. Sedangkan untuk Departemen Pembantu L, skema pengalokasiannya itu ke Departemen Produksi A, B, dan Departemen Pembantu I. Nah, selanjutnya kita menghitung persentase pengalokasian. Untuk alokasi I itu berdasarkan luas lantai dan L berdasarkan jam tenaga listrik. Untuk Departemen A, luas lantainya itu sebesar 10.000, Departemen B sebesar 8.000, dan Departemen L sebesar 2.000. Jadi untuk jumlah alokasi, Departemen Pembantu I itu sebesar 20.000. Nah, untuk menghitung persentasenya, rumusnya itu luas lantai dibagi jumlah alokasi I dikali 100%. Untuk Departemen A hasilnya 50%, Departemen B 40%, dan Departemen L 10%. Untuk jumlah persentasenya itu 100%. Nah, untuk alokasi L itu berdasarkan jam tenaga listrik. Untuk Departemen A sebesar 8.750, Departemen B sebesar 10.000, dan Departemen I sebesar 6.250. Untuk jumlah alokasi L sebesar 25.000. Untuk menghitung persentase alokasi L, rumusnya itu JTL dibagi jumlah alokasi L dikali 100%. Untuk Departemen A hasilnya 35%, Departemen B 40%, dan Departemen I 25%. Jadi untuk jumlah persentase alokasi L itu sebesar 100%. Selanjutnya kita ke persamaan alokasi. Untuk Departemen Pembantu I sama dengan 37.006.000 ditambah 25% L.
Nah, 37.006.000 itu kita dapat dari soal yang anggaran BOP Departemen Pembantu I. Sedangkan untuk Departemen Pembantu L itu 41.750.000 ditambah 10% I. Nah, untuk langkah selanjutnya ini kan harus disamakan ya teman-teman, kayak I ketemu I, L ketemu L. Untuk itu kita harus melakukan substitusi yang seperti ini. Jadi untuk I sama dengan 37.006.000 ditambah 25% dikali 41.750.000 ditambah 10% I. Jadi 37.006.000 ditambah 10.437.500 ini hasil dari 25% dikali 41.750.000 dan ini ditambah 0,025 I. Nah, ini itu hasil dari 25% dikali 10% I. Nah, untuk yang selanjutnya itu I sama dengan min 0,025. Kenapa di sini min? Soalnya di sininya plus ya, teman-teman. Dipindah plus, jadi ini min. Jadi I sama dengan 0,025 sama dengan 47.443.500. Ini hasil dari ini ditambah ini. Nah, selanjutnya 0,975 sama dengan 47.443.500. Untuk ini itu hasil dari 1 dikurangi 0,025. Nah, untuk I sama dengan 47.443.500 dibagi 0,975. Hasilnya 48.660.000. Baik, untuk yang selanjutnya kita mencari ke persamaan L. Untuk persamaan L sama dengan 41.750.000 ditambah 10% I. Sama dengan 41.750.000 ditambah 10% dikali I. Untuk I-nya itu kita ambil dari sini ya teman-teman. 48.660.000. Jadi kita hitung 48.660.000 dikali 10% itu hasilnya 4.866.000 ditambah dengan 41.750.000. Itu hasilnya 46.616. Selanjutnya kita ke mengalokasikan BOP Departemen Pembantu. Nah, untuk Departemen Pembantu I ke Departemen Produksi A itu 50% dikali 48.660.000 itu hasilnya 24.330.000. Untuk Departemen Produksi B itu 40% dikali 48.660.000 sama dengan 19.464.000. Sedangkan untuk Departemen Pembantu L itu 10% dikali 48.660.000 itu hasilnya 4.866.000. Jadi untuk total alokasi BOP Departemen Pembantu itu sebesar 48.660.000.
60.000. Oke, selanjutnya ke Departemen Pembantu L. Untuk pengalokasian ke Departemen Produksi A itu sebesar 35% dikali 46.616.000 sama dengan 16.315.600. Untuk Departemen Produksi B itu sebesar 40% dikali 46.616.000 sama dengan 18.646.400. Dan untuk Departemen Pembantu I itu 25% dikali 46.616.000. Hasilnya 11.654.000. Jadi untuk jumlah alokasi BOP Departemen Pembantu L itu sebesar 46.616.000. Oke, untuk langkah yang terakhir kita membuat tabel alokasi. Yang pertama kita masukin itu budget BOP sebelum alokasi. Untuk Departemen Produksi A itu sebesar 50.750.000. Departemen Produksi B sebesar 55.800.000. Departemen Pembantu I sebesar 37.006.000 dan Departemen Pembantu L sebesar 41.750.000. Selanjutnya kita akan memasukkan alokasi Departemen I. Ke Departemen Produksi A itu sebesar 24.330.000. Ini diambil dari sini ya, teman-teman. Untuk Departemen Produksi B sebesar 19.464.000 dan Departemen Pembantu L sebesar 4.866.000. Nah, untuk hasil yang 48.660.000 kita masukin ke Departemen Pembantu yang I. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan alokasi Departemen L. Ke Departemen Pembantu A itu sebesar 16.315.600. Departemen Produksi B sebesar 18.646.400 dan Departemen Pembantu I sebesar 11.654.000. Untuk hasil yang 46.616 itu kita masukin ke Departemen Pembantu L. Jadi untuk jumlah alokasi Departemen Produksi A sebesar 40.645.600. Departemen Produksi B sebesar 38.110.400. Jadi untuk budget BOP setelah alokasi untuk Departemen Produksi A sebesar 91.395.600. Departemen Produksi B sebesar 93.910.000. Departemen Pembantu I dan L itu hasilnya 0. Baik, selanjutnya kita ke soal yang ketiga ya teman-teman. Di soal yang ketiga ini ada data-data yang diperoleh dari PT Triple M mengenai biaya overhead pabrik untuk 3 departemen produksi dan 3 departemen pembantu. Untuk departemen produksi itu ada departemen X, Y, dan Z, sedangkan untuk departemen pembantu itu ada departemen A, B, dan C. Nah, di sini ada data anggaran BOP serta penelitian pabrik awal periode. Yang ini ya teman-teman, bisa dibaca sendiri. Nah, dari data di atas, buatlah tabel alokasi BOP dari Departemen Pembantu ke Departemen Produksi jika urutan alokasi berdasarkan kebijakan perusahaan sebagai berikut. Untuk Departemen B itu berdasarkan jam listrik,
Departemen A berdasarkan jumlah karyawan, dan Departemen C berdasarkan luas lantai. Oke, untuk membuat tabel alokasi, langkah yang pertama, kita harus mengetahui skema pengalokasiannya dulu. Nah, untuk pengalokasian Departemen B itu ke Departemen X, Y, Z, A, dan C. Untuk Departemen A itu ke X, Y, Z, dan C. Dan untuk Departemen C itu ke Departemen X, Y, dan Z. Selanjutnya, kita akan menghitung tarif pengalokasian. Untuk rumusnya sendiri itu ada budget Departemen Pembantu dibagi dengan kapasitas penerima alokasi. Untuk tarif B itu sama dengan 20 juta, itu dari soal yang anggaran BOP Departemen Pembantu B. Dibagi dengan jam listrik. Untuk Departemen X, Y, Z, A, dan C. Itu ada 12.500 ditambah 13.000 ditambah 17.000 ditambah 3.500 ditambah 4.000. Sama dengan 20 juta dibagi 50. Hasilnya 400 per JTL. Selanjutnya, kita akan mengalokasikan Departemen Pembantu yang B untuk Departemen X, Y, Z, A, dan C. Untuk Departemen X itu sama dengan 12.500 dikali 400. Ini diambil dari tarif B. Sama dengan 5 juta. Untuk Departemen Y, 13.000 dikali 400 sama dengan 5.200.000. Untuk Departemen Z, itu 17.000 dikali 400 sama dengan 6.800.000. Untuk Departemen A itu 3.500 dikali 400 sama dengan 1.400.000. Dan untuk Departemen C itu 4.000 dikali 400 sama dengan 1.600.000. Jadi jumlah dari alokasi Departemen B itu ada 20 juta. Selanjutnya kita ke tarif A. Untuk tarif A sama dengan 1 juta dibagi dengan jumlah karyawan Departemen X, Y, Z, dan C. Jadi 1 juta dibagi 200 ditambah 250 ditambah 300 ditambah 500. Sama dengan 1 juta ditambah 1.400.000 dibagi 800. Untuk 1.400.000 kita ambil dari sini ya teman-teman. Oke, jadi tarif A sama dengan 2.400.000 dibagi 800. Hasilnya 3.000 per karyawan. Selanjutnya kita menghitung alokasi Departemen Pembantu yang A ke Departemen X, Y, Z, dan X, Y, Z, dan C. Untuk Departemen X sama dengan 200 dikali 3.000, hasilnya 600.000. Untuk Departemen Y, 250 dikali 3.000 sama dengan 750.000. Untuk Departemen Z, 300 dikali 3.000 sama dengan 900.000. Dan untuk Departemen C itu 50 dikali 300 sama dengan 150.000. Untuk total alokasi Departemen A itu ada 2.400.000. Selanjutnya kita ke tarif yang C. Tarif C sama dengan 3.250.000 dibagi dengan luas lantai Departemen X, Y, dan Z. Jadi 3.250 dibagi 1.500 ditambah 1.500 ditambah 2.000. Sama dengan 3.250 ditambah 1.600 ditambah
150 dibagi 5.000. Nah, untuk ini 1.600.000 ditambah 150, kita ambil dari alokasi Departemen B ke C dan alokasi Departemen A ke C. Nah, jadi tarif C sama dengan 5 juta dibagi 5.000. Sama dengan 1.000 per luas lantai. Oke, selanjutnya kita ke alokasi Departemen C. Ke Departemen X, Y, dan Z. Untuk Departemen X itu sama dengan 1.500 dikali 1.000 sama dengan 1.500.000. Untuk Departemen Y itu 1.500 dikali 1.000 sama dengan 1.500.000. Dan untuk Departemen Z itu 2.000 dikali 1.000 sama dengan 2 juta. Jadi untuk total alokasi Departemen C itu sebesar 5 juta. Selanjutnya kita ke membuat tabel alokasi. Yang pertama kita masukin itu ada budget BOP sebelum alokasi. Untuk Departemen X sebanyak 7.900.000, Departemen Y sebesar 5.050.000, Departemen Z sebesar 10.300.000, Departemen A sebesar 1 juta, Departemen B sebesar 20 juta, dan Departemen C sebesar 3.250.000. Selanjutnya kita akan memasukkan alokasi Departemen B ke Departemen X, Y, Z, A, dan C. Untuk Departemen X sebesar 5 juta, Departemen Y sebesar 5.200.000, Departemen Z sebesar 6.800.000, Departemen A sebesar 1.400.000, dan Departemen C sebesar 1.600.000. Untuk jumlah alokasi Departemen B itu kita masukin ke Departemen B sebesar 20 juta. Selanjutnya untuk Departemen A ke Departemen X, Y, Z, dan C. Untuk Departemen X sebesar 600, Departemen Y sebesar 750, Departemen Z sebesar 900, dan Departemen C sebesar 150. Untuk jumlahnya kita masukin ke Departemen A sebesar 2.400.000. Selanjutnya untuk Departemen C ke Departemen X, Y, dan Z. Untuk Departemen X sebesar 1.500.000, Departemen Y sebesar 1.500.000, dan Departemen Z sebesar 2 juta. Untuk jumlahnya kita masukin ke Departemen C sebesar 5 juta. Jadi untuk jumlah alokasi Departemen X sebesar 7.100.000, Departemen Y sebesar 7.450.000, dan Departemen Z sebesar 9.700.000. Nah, selanjutnya untuk budget BOP setelah alokasi. Untuk Departemen X sebesar 15 juta, Departemen Y sebesar 12.500.000, Departemen Z sebesar 20 juta, dan untuk Departemen A, B, dan C itu 0.